Haleluya, puji Tuhan. Selamat kembali sekali lagi ya untuk kepada sesiapa yang ikuti kita secara rebroadcast di YouTube. Selamat malam dan juga selamat datang ya dimanapun kita berada. Haleluya. Hari ini Pastor Carlo dia minggu ini ya saudara minggu ini Pastor Carlo ada di Johor. Dia ada seminar Pastors Conference. Jadi hari ini dia juga melayani di gereja sana. Dia diundang untuk untuk memberkati di sana juga, memberkati orang-orang di sana. Jadi dia masih di Johor. Jadi ya kita doakan Pastor Carlo untuk selamat kembali esok ya hari Senin. Right, jadi malam ini saya mau bicarakan firman Tuhan kepada kita. Saya kepada sesiapa yang mengambil nota ya, kita tajuk saya malam ini adalah mempersediakan diri untuk Tuhan. Amin. Jadi mari kita baca dalam buku Yesaya pasal 6 ayat 8. Dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, Yesaya dia terus menjawab panggilan Tuhan. Jadi sewaktu saya kecil saudara membesar di dalam gereja, saya tidak pernah begitu memahami konsep mempersediakan diri ataupun availability ataupun melapangkan diri untuk Tuhan. Ya, karena saya membesar di dalam gereja. Jadi selama 25 tahun rutin saya seharian itu adalah hanya ya rumah, sekolah, gereja, rumah, sekolah, gereja, dan sekarang saya telah bekerja jadi rumah, kerja, gereja. Ya, jadi itu adalah rutin saya selama 25 tahun yang ya sudah saya ya hidupi. Dan setiap kali konsep mempersediakan diri ataupun melapangkan diri untuk Tuhan di khotbah di dalam gereja, saya tidak pernah ya tidak boleh relate ataupun tidak boleh memahami konsep itu karena saya sentiasa berada di dalam gereja. Jadi di sini saudara saya mau kita memahami ya, memahami dan juga ya mengetahui ada perbedaannya di sini. Jadi kalau kita hanya tahu yang kita akan ada di gereja ataupun sudah berada di dalam gereja ataupun akan ada di dalam gereja untuk minggu yang akan datang, itu hanya ya kita tahu karena kita akan sentiasa pergi ke gereja karena itu adalah rutin mingguan kita ya. Dan saya mau kita memahami mengapa kita pergi ke gereja. Saya mau memahami karena kenapa kita hidup sebegini. Ya, tidak saja hanya mengetahui bahwa minggu ibadah akan datang minggu ini jadi saya perlu ke gereja. Oh, pastor kita ataupun gembala kita ada minggu ini jadi saya perlu ke gereja. Oh, saya ya minggu ini adalah minggu ya upacara maybe Christmas ataupun ya Resurrection Sunday jadi saya harus ke gereja. Kita harus ubah minda kita, mindset kita ya saudara untuk ya kenapa kita ke gereja. Jadi malam ini saya mau mengongsikan ataupun saya mau ya excuse me. Saya mau kita memahami kepentingan melapangkan diri ataupun mempersediakan diri kita ya untuk hidup harian dan juga untuk perjalanan kita bersama Tuhan. Alright, jadi mari kita masuk ke dalam pointer yang pertama, panggilan Tuhan. Di dalam buku Yesaya tadi ya, pasal 6 ayat 8 kita telah baca, dia katakan siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Dan Yesaya dia terus menjawab panggilan Tuhan, dia katakan, ini aku, utuslah aku. Ya, Tuhan Yesus dia selalu memanggil, dia selalu mencari mereka yang bersedia untuk melayani. Ya, dan Tuhan memanggil kita untuk kita bergerak. Bukan kita tinggal di satu tempat saja, saudara. Tidak hanya berdiri di mana kita berada sekarang, tetapi Tuhan mau kita bergerak di dalam gerejanya, di dalam kerajaannya. Ya, jadi saya ingin menekankan pentingnya pertanyaan Tuhan. Dia katakan tadi, siapakah yang akan kuutus? Ya, karena kehendak Tuhan, kemuliaannya akan selalu terjadi. Dia akan berbicara kepada ya umat-umatnya walau apapun yang terjadi. Jadi kalau Tuhan Yesus memanggil kita hari ini dan kita belum siap untuk menerima panggilannya, dia akan tetap ya memanggil orang lain. Dia akan memanggil karena dia memanggil kita semua saudara. Ya, karena kehendaknya Tuhan akan terjadi.
walau bagaimanapun. Ya. Jadi respon manusia di dalam ayat ini, responnya Yesaya, ya kesediaannya Yesaya, dia katakan ini aku, utuslah aku. Dia tidak katakan kepada Tuhan Yesus, oh saya sedang melakukan sesuatu, kembali nanti saja Tuhan, ya nanti saja saya jawab panggilanmu. Tidak, tetapi Yesaya katakan ini aku, utuslah aku. Ya, jadi begitu indah panggilan Tuhan, saudara. Ya, dia akan sentiasa memanggil kita karena dia melihat hati kita. Dia melihat potensi yang ada di dalam hidup kita. Ya, karena dia yang tahu. Ya, dia yang tahu mengapa dia mencipta kita dan mengapa dia mengutus kita di dalam dunia ini. Ya, jadi kehendaknya Allah akan sentiasa terjadi. Amin. Jadi mari kita lihat ya saudara, pointer yang kedua saya, mari kita lihat contoh ketersediaan di dalam Alkitab. Contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab, alright? Yang pertama, Nabi Musa. Alright, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 4 dia katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya, dan Musa dia menyahut panggilan Tuhan di semak yang terbakar, ya meskipun dia merasa tidak aman, meskipun dia merasa takut ataupun ya ragu-ragu, dia tetap menyahut, dia katakan, ya Allah, ataupun ini aku ya Bapa. Ya. Dan contoh yang kedua, Samuel di dalam buku 1 Samuel pasal 3 ayat 10 dia katakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, sewaktu remaja ya, sewaktu anak kecil ya, Samuel dia sudah menjawab panggilan Tuhan di bait suci, ya in the temple. Oke, dan contoh yang ketiga kita lihat dalam Alkitab saudara, Maria. Ya, ibunya Yesus di dalam buku Lukas pasal 1 ayat 38 dia katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi penerimaan Maria dia terhadap rencana Allah untuk menjadi ibu Yesus itu, dia terus katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tidak ragu-ragu saudara, karena itu adalah kuasa Tuhan yang berbicara kepada Maria. Ya, dia terus menyahut panggilan Tuhan di mana dia diberikan ataupun dia diberikan posisi untuk menjadi ibu Yesus, ya, untuk mengandungkan Yesus. Jadi, ya dia terus sahut panggilan itu. Dia terus menerima panggilan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir kita lihat ya contoh di dalam Alkitab saudara, para murid, the disciples. Di dalam buku Matius pasal 4 ayat 19 hingga 20 dia katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Amin. Mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Ya, tidak pernah di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus memanggil anak muridnya dan mereka katakan, "Oh, tunggu dulu Tuhan, saya belum selesaikan pekerjaan ini. Oh, tunggu dulu Tuhan, saya belum beritahu berita ini kepada keluarga saya. Oh, tunggu dulu Tuhan, anak-anakku begini. Oh, istriku begini." Tidak pernah di dalam Alkitab di mana para murid menolak panggilan Tuhan ataupun menanti-nantikan panggilan Tuhan. Mereka terus menyahut panggilan Tuhan sewaktu Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Amin. Sewaktu Tuhan memanggil mereka untuk mengikuti Dia, mereka terus ambil panggilan itu dan mereka tinggalkan jala-jala mereka. Begitu indah ya, saudara, contoh-contoh di dalam Alkitab, dan saya berdoa untuk kita menjadi seperti mereka di mana Tuhan Yesus, ya, di saat Tuhan Yesus memanggil kita untuk membuat pekerjaannya, untuk melakukan, ya, memperkerjakan kehendaknya Allah, kita terus mengambil panggilan itu, kita terus saut panggilan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita masuk pointer ketiga saudara. Saya mau kita lihat apakah karakteristik orang-orang yang tersedia. Amin. Oke, yang pertama, kesediaan untuk mendengarkan ataupun ya willingness to listen. Kita harus
Ya, orang yang tersedia akan sentiasa memperhatikan suara Tuhan melalui doa dan juga Alkitab ataupun firman Tuhan. Ya, mereka boleh membedakan dan mencari suaranya ya di tengah kebisingan dan juga gangguan kehidupan. Karena hari ini saudara, kita sentiasa diganggu ya. Banyak sekali yang terjadi di kehidupan kita sekarang, di ya surrounding kita, di circle kita. Jadi kita harus uh, 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 tahu bagaimana membedakan dan juga mencari suaranya Bapa. Right? Bahkan Samuel dia dari awal sekali dia tidak langsung menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil dia. Ya, hanya setelah Eli dia menjelaskan kepada Samuel bahwa Tuhan yang memanggil namanya. Jadi Samuel mampu mendengarkan dan juga memproseskan suaranya Allah Bapa. Jadi terkadang saudara, Tuhan dia berbicara kepada kita dengan cara yang tidak terduga ataupun tidak lazim ataupun ya secara tidak kita tahu ya saudara, ya mungkin cara yang sangat unik ataupun ya sangat berbeda daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita expect ya, tetapi Tuhan akan tetap berbicara kepada kita. Jadi kita harus tahu, kita harus pandai bagaimana membedakan suara Tuhan, dan kita harus ya tahu ya, kita harus sentiasa memperhatikan suara Yesus, suara Tuhan. Ya, kita harus ya walaupun ya hanya melalui doa ataupun Alkitab, kita harus tahu saudara. Dan kita juga perlu bersedia meminta bantuan dan juga bimbingan dari orang lain ataupun daripada gembala-gembala ataupun daripada ya elders, leaders di dalam gereja ya, supaya mereka dapat membantu kita untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Ya, kadang-kala kita tidak tahu ya saudara, kita tidak pasti sama ada itu adalah Tuhan yang berbicara atau apa, ataupun itu daripada hati kita sahaja. Ya, jadi kita harus ya terus tanya ataupun terus kita dapatkan jawaban daripada gembala-gembala ataupun bimbingan daripada gembala dan juga elders, leaders di dalam gereja. Ya, tanya saja saudara, tidak ada salahnya untuk kita meminta tolong, meminta bantuan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dan yang kedua saudara, karakteristik orang-orang tersedia, mereka ada keterbukaan terhadap rencana Tuhan. Ya, kita harus percaya pada rencana Tuhan, ya meskipun rencana itu ya tidak diketahui ataupun tidak tampak menantang, ya kita harus percaya saja ke dalam ya rencana Tuhan. Kita harus bersedia mengetepikan rencana dan prioritas kita ya, dan kita berikan ruang untuk Tuhan bekerja, untuk bergerak di dalam hidup kita saudara. Kadangkala susah ya saudara untuk Tuhan bergerak dalam kehidupan kita karena kita ada agenda kita sendiri, kita ada prioritas kita sendiri, kita ada ya list untuk kita ikut ataupun prosedur ya untuk kita ikut. Ya, jadi kita harus ketepikan semua ini dan dia berikan ruang kepada Tuhan Yesus untuk bekerja di dalam hidup kita saudara. Ya, kalau kita mau Tuhan Yesus bergerak, kita harus berikan ruang kepada Tuhan untuk masuk dan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan yang ketiga saudara, kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ini adalah salah satu karakteristik orang-orang yang tersedia. Di dalam buku Lukas pasal 16 ayat 10 dia katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kesetiaan dalam tugas-tugas kecil itu mempersiapkan kita untuk tugas-tugas yang lebih besar. Amin. Kalau tugas kecil juga tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita lakukan, bahkan lagi ya hal-hal yang besar yang Tuhan ada sediakan untuk kita saudara. Jadi jika kita percaya pada kekuatan dan juga bimbingannya Tuhan, ya kita dapat melangkah dengan iman dan melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan saudara. Amin. Kita harus setia di dalam hal-hal kecil yang ada dahulu, ya untuk kita melangkah dengan iman, melakukan hal-hal yang besar apa yang Allah telah sediakan untuk kita. Ya jangan kita pandang remeh kesetiaan kita, iman kita yang kecil ya. Ya, iman yang kecil itu boleh menggerakkan ya bukit ataupun gunung ya. It can move mountains. Amin. Walaupun kecil tetapi ia kuat saudara. Jadi kita harus setia
kita terus ya konsisten di dalam hal itu. Ya, jangan kita hanya oh saya hanya ya melayani di dalam gereja sebagai usher ya, sudah 10 tahun saya sudah jadi usher ya, tetapi jangan kita pandang remeh hal ini karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar ya, sesuatu yang jauh lebih ya besar daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi dia mempersiapkan kita, saudara. Ya, kadangkala persiapan itu akan mengambil waktu, yes, mungkin 10 tahun sebagai usher, 10 tahun maybe di dalam ya di dalam pelayanan lain, tetapi itu adalah persiapan kita. Itu adalah cara Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lagi besar. Ya, dia mau lihat hati kita, konsistensi kita. Amin. Ya. Dan yang seterusnya, saudara, kerendahan hati dan juga ketaatan. Ini adalah orang-orang yang tersedia. Ya, kita harus sadar bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita, bukan kemampuan kita sendiri. Ya, kita harus sentiasa ya ada rendah hati, saudara. Humble, ya, humbleness, ya. Kadang-kala kita terlalu sibuk dengan rencana dan juga keinginan kita, ya, keinginan kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali ataupun ya God is in control, ya. Jadi kita perlu mendekati Tuhan dengan rendah hati dan juga dengan ya dengan keinginan yang mau diajar, ya, dan kita harus sadari bahwa dia tahu apa yang terbaik untuk kita, saudara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita, ya. Dan kita perlu akui bahwa kita hanyalah hambanya dan dialah yang berkuasa. Ya, kadangkala kita terlupa, saudara, apa yang kita ada hari ini itu adalah semua daripada Tuhan. Ya, kadangkala kita ditutupi dengan keinginan ataupun dengan kepala kita, minda kita, di mana oh kita yang bekerja keras untuk hal-hal ini, ataupun kita yang bekerja keras untuk rumah ini, untuk kereta ini, untuk kehidupan yang kita ada hari ini. Oh, saya yang bekerja keras. Tetapi Tuhan yang berikan kepada kita. Amin. Dia yang memegang kendali, ataupun dia yang ya He is in control. Jangan kita lupa, saudara. Tuhan yang ada kuasa. Tuhan boleh memberi kepada kita seperti itu ataupun seperti cuma-cuma, dan dia juga boleh menarik kembali apa yang dia telah berikan kepada kita. Kita harus berhati-hati, saudara. Ya. Dan kita harus patuh, kita harus ya mentaati, ya, tanpa ada pertanyaan ataupun keraguan atas panggilan Tuhan, ya, walaupun ya mungkin nampak menakutkan ataupun ya mencabar, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan rencananya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita masuk poin keempat, saudara. Malam ini saya mau kita melihat bagaimana kita dapat mengatasi cabaran dalam hidup dengan ketersediaan. Ya, kita lihat ada beberapa cabaran dalam hidup, yaitu ketakutan dan juga keraguan. Common fears and doubts. Dalam buku Yosua pasal 1 ayat 9 dia katakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ya, jadi jangan kita takut, jangan kita ragu, karena Tuhan Yesus akan sentiasa bersama kita. Namanya Immanuel, adalah dia bersama kita. Amin. He is with us. Ya, jadi jangan kita takut, saudara. Kalau kita lihat di mana Tuhan meletakkan kita dalam kehidupan kita hari ini, ya, ataupun di mana dia akan bawa kita, jangan kita takut, saudara. Kadang jangan kita ragu-ragu, ya, jangan kita lihat, oh saya tidak boleh lakukan ini karena saya tidak ada abilities ini, ataupun ya saya tidak boleh melakukan ini karena saya tidak pandai. Tapi jangan kita ragu, jangan kita takut, karena Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus tahu mengapa dia meletakkan kita di dalam tempat itu. Dia tahu mengapa dia membawa kita ke tempat itu. Karena dia yang memanggil kita, jadi dia yang akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Amin. Yang kedua, saudara, kesibukan dan juga gangguan. Ya, busyness and distraction. Ya, kita perlu melihat kembali prioritas kita, dan juga kita harus menghilangkan gangguan yang tidak kita perlu. Alright, di dalam buku Lukas pasal 10 ayat 38 dan 42 sehingga 42, dia menceritakan tentang Yesus bertemu Maria dan juga Marta.
Ya, meskipun Alkitab mengatakan bahwa Marta terganggu dalam melayani, ya, Alkitab terus memposisikan Maria sebagai orang yang melakukan hal yang benar. Ya, Maria duduk di kaki Yesus dan dia mendengarkan dia, ya. Dan menarik sekali ya Saudara bahwa Marta digambarkan sebagai seseorang yang terganggu di sini. Ya, dia yang sibuk ya menyediakan air ini itu makannya untuk Yesus ya. Dan di kerajaan Allah, tetapi di kerajaan Allah Saudara, Maria melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Di dalam kerajaan Tuhan dia sedang melakukan apa yang Allah Bapa mau kita lakukan. Ya. Jadi ketika Marta dia mengonfrontasikan Yesus dan juga Maria hal ini, Yesus mengatakan hanya ada sedikit hal yang diperlukan. Ya, kita sering menyibukkan diri dengan apa yang kita anggap perlu, dengan apa yang kita pikirkan, oh ini penting, oh ini kita harus lakukan, oh ini ya ini. Dan ya, namun Yesus dia menegaskan hanya satu hal yang diperlukan. Dan Alkitab berjanji bahwa ketika kita mengejar satu hal ini, ya segala hal yang lainnya akan berjalan dengan baik. Dia akan ada di dalam hidup kita karena kita lakukan hal yang satu itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi jangan kita pikirkan, anggap apa yang penting, apa yang kita perlu lakukan, karena apa yang Tuhan mau itu adalah lebih penting daripada apa yang kita anggap perlu. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga Saudara, perasaan tidak mampu. Right? Tuhan mempunyai kemampuan untuk memperlengkapi kita yang dipanggil olehnya. Ya, jadi Tuhan Allah Bapa kita cukup kuat, dia mampu mengatasi situasi apapun yang kita hadapi. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu Saudara, kalau kita takut karena kita tidak mampu melakukan ini itu, melakukan apa yang Allah Bapa telah menyuruh kita ataupun mengerjakan kehendak-kehendak Allah Bapa, jangan kita takut karena Dia cukup. He is good enough. Dia kuat ya, dia mampu mengatasi segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi. Amin. Jadi kabar baik Injil, kabar baik firman Tuhan adalah Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita. He is with us. Dia akan pergi kemanapun kita pergi. Dan itu adalah kabar baik Injil. Itu adalah the good news. Ya, the good news for us. God will always be with us. Amin. Dia akan sentiasa menyertai kita. Haleluya. Alright. Mari kita lihat Saudara, dampaknya penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang akan berlaku apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan alami transformasi pribadi. Ya, ketersediaan kepada Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita lihat di dalam buku Roma pasal 12 ayat 2, dia katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Amin. Kita akan mulai melihat pekerjaan Tuhan. Ya, dia mulai terungkap di dalam kehidupan kita di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Avail ourselves for God. Dan di saat kita menyerahkan diri ataupun kita melapangkan diri kita untuk Tuhan, kita akan mulai melihat terungkapnya pekerjaan-pekerjaannya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan yang kedua Saudara, dampak kerajaan Tuhan. Ya, dan ketersediaan satu orang itu dia dapat memberikan dampak ataupun impact yang signifikan bagi kerajaan Allah. Hanya satu orang pun boleh memberikan impact yang sangat-sangat luar biasa Saudara. Ya, kalau kita keluar menyebarkan keselamatan, menyebarkan Injil, menyebarkan ya keselamatan kepada orang-orang di luar, itu pun sudah cukup Saudara. Ya, hanya melalui satu orang pun boleh memberikan impact yang sangat luar biasa ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, misi kita di dalam dunia ini adalah untuk menyebarkan kitab Injil, menyebarkan the good news, menyebarkan kebenaran, menyebarkan keselamatan untuk mereka yang hilang ataupun untuk mereka yang memerlukan ya keselamatan. Dan sebenarnya di dalam Alkitab
konsepnya itu adalah untuk menyelamatkan semua orang dalam bumi ini. Amin. Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan semua yang ada, semua yang bernafas di dalam bumi ini. Ya, bukan hanya menyelamatkan orang-orang Kristen. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang dalam dunia ini. Jadi kita ada part kita ada ya role kita di dalam hal ini, di mana kita perlu keluar untuk menyebarkan Injil, menyebarkan ya kebaikan Tuhan, ya kita sebarkan keselamatan Tuhan. Amin. Biar mereka juga diselamatkan, biar mereka juga mengalami kebaikan Tuhan, ya. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir malam ini, kita akan ada hadiah abadi. Di dalam buku Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan, kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada hadiah abadi untuk kita saudara. Kita perlu menantikan ya hadiah abadi ini ya atas pelayanan setia kita kepada Tuhan. Amin. Di setiap pekerjaan kita, di setiap apa yang kita lakukan hari ini, ada hadiahnya di ujung nanti. Amin. Haleluya. Jadi saya mau cabar kita hari ini saudara, di mana kita menyaut panggilan Tuhan, kita menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya mau mengajak kita ya saudara untuk merenung dan kita berdoa tentang hal ini, tentang bagaimana kita dapat menyediakan diri kita ataupun menyerahkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus ubah mindset kita, minda kita, di mana kita datang ke gereja karena kita harus datang ke gereja, karena kita ini adalah seorang Kristen. Jadi satu hari dalam seminggu itu saya harus berada di gereja karena saya orang Kristen. Bukan saudara, kita harus ubah minda kita. Kita datang ke gereja untuk melayani. Kita datang ke gereja untuk menyembah. Kita datang ke gereja karena hati kita itu lapar dan haus untuk Tuhan. Amin. Hati kita itu membara apinya, ya. Kita harus mengubah minda kita karena Tuhan Yesus memanggil kita saudara. Dia sedang menantikan dia sedang menantikan jawaban daripada kita. Sama ada kita mau mengambil panggilannya, sama kita mau menerima panggilannya, ataupun kita teruskan saja kehidupan seperti ini. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, tidakkah kita mau itu saudara, bertumbuh di dalam Tuhan, ya, dan kebaikan Tuhan akan terus tetap datang ke dalam kehidupan kita. Ya, His goodness will keep coming and it will keep running after us. Ya, haleluya. Jadi karena Tuhan Yesus, dia akan tetap dan dia akan masih berbicara kepada umat-umatnya. Dia akan sentiasa berbicara kepada kita. Kalau hari ini saudara, saya mau mencabar kita, mengundang kita saudara, kalau kita ada beban di dalam hati di mana kita rasakan, oh saya perlu ya melayani di dalam hal ini, ataupun saya mau menyerahkan diri saya ke dalam hal ini, ya itu adalah panggilan Tuhan saudara. Kita dapatkan konfirmasi daripada gembala-gembala kita, leaders kita minta bantuan saudara, ya, sama ada ini betul-betul daripada Tuhan, sama ini adalah panggilan Tuhan. Right? Jadi pertanyaan hari ini adalah, adakah kita mendengar? Apakah kita sedia? Ya, apakah kita penuh perhatian, penuh ya merendahkan diri, kita gigih dalam panggilannya Tuhan? Adakah kita ya siap untuk panggilan Tuhan? Jadi semoga kita ya saudara malam ini, semoga kita belajar daripada contoh-contoh yang telah saya berikan tadi, ya, seperti Nabi Musa, Samuel, Maria, dan juga para muridnya Tuhan. Dan ya, kita saut panggilan Tuhan dan katakan, inilah aku, utuslah aku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam ini ya Bapa, di mana Engkau telah berbicara kepada kami ya Bapa, memanggil kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau bimbinglah anak-anak-Mu ya Bapa, di mana mereka masih bingung, masih tidak tahu ya Bapa, sama ada itu adalah panggilan-Mu. Bapa, Engkau berikanlah mereka konfirmasi, Engkau berikan kepada mereka ya Bapa, haleluya, jawabannya Tuhan yang mereka sedang cari-carikannya Tuhan. Engkau berikan kuasa dan juga kekuatannya Bapa, di mana haleluya Bapa, mereka dapat
melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ya Bapa mendapat bimbingan-Nya Roh Kudus, haleluya. Di mana kami dapat keberanian ya Tuhan untuk keluar dan juga memberitakan Injil-Mu ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami ya Bapa datang kepadamu dengan penuh rendah hati ya Tuhan, dengan penuh taat dan mengetahui bahwa Engkaulah yang berkuasa di dalam hidup kami, bahwa Engkaulah yang memberikan segala hal yang ada di dalam hidup kami ya Bapa. Kami terus muliakan nama-Mu ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas panggilan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami, ya kami ini ya Bapa yang masih tidak cukup ya Bapa, masih tidak mampu, tetapi Engkau melihat hati kami dan juga potensi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas panggilan-Mu ya Tuhan, haleluya. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, dan malam ini Bapa, di mana di saat kami pergi daripada sini ya Bapa, haleluya, hari ini daripada ibadah ini Bapa, Engkau teruskan ya Tuhan, haleluya. Sertai ya Bapa anak-anak-Mu, haleluya. Sertai kami ya Bapa dimanapun kami berada, dan di dalam harian kami yang akan datang ya Bapa, haleluya, dalam keluarga kami, gereja, pekerjaan kami ya, di dalam gereja dan juga di dalam di luar gereja ya Bapa, haleluya, di sekolah kami ya Bapa, haleluya. Sertai kami ya Tuhan, lindungi kami ya Bapa. Biarlah tangan dan hadirat-Mu ya Bapa menutupi kami ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya, atas kasih-Mu, atas ya Bapa karunia-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin, amin, haleluya. Biarlah kita pergi hari ini saudara ya dengan cabaran untuk menyaut panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Amin. Saya harap kita dapat menerima panggilan itu dan kita kerjakan, kita lakukan kehendak Allah. Amin. Haleluya. Kita jumpa lagi minggu depan, dan ya teruskan kongsikan ibadah kita kepada teman-teman dan juga keluarga, biar mereka juga diberkati. Amin. Haleluya. Shalom saudara.